Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa akan saya bacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan untuk lebih mempersingkat waktu, kamu bisa baca di deskripsi dan tekan tombol timernya yang berwarna biru pada bagian zodiakmu. Seperti biasa, di hadapan kamu sudah ada 2 dek kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Seven of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Pentacles. Ada 2 kartu dengan kalimat seven di situ, yang artinya apa? Artinya di sini akan ada beberapa poin-poin penting di hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Poin yang pertama di sini dari segi keuangan, saya bisa mengatakan keuangan kamu dalam kondisi yang cukup stabil dan dalam kondisi yang cukup baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini yang pertama, satu, secara pemasukan ataupun bicara soal segi pemasukan kamu di hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020 ini ada beberapa hal yang sangat luar biasa sekali. Artinya apa? Di sini secara substansi atau secara keseluruhan dari pemasukan kamu itu bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kamu secara menyeluruh, dan hal itu terjadi di hari ini, hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Nah, tetapi di sini kamu juga jangan merasa terlena, karena permasalahannya justru bukan terletak kepada pelancarannya dari pemasukan kamu, tetapi di sini yang harus kamu waspadai adalah nanti menjelang Natal atau setelah Natal sepertinya memang akan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang eskalasinya cukup besar. Nah, pengeluaran itu akan ada dari mana? Yang pertama, pengeluaran itu akan ada dari segi kebutuhan kamu. Tentunya di sini ketika menjelang berakhirnya tahun 2020, secara pengeluaran akan ada sebuah peningkatan yang sangat luar biasa, dan tentunya hal ini akan sering terjadi di dalam kehidupan kamu secara kondisi ekonomi, dan hal ini harus kamu waspadai dimulai dari sekarang. Dan kemudian di sini buat kamu yang punya usaha atau berwirausaha, tentunya di sini akan ada beberapa hal yang sepertinya cukup lancar, tetapi juga harus ada beberapa hal yang kamu perhatikan. Contohnya apa? Di sini jangan kamu merasa ketika usaha kamu lancar lantas kamu bisa seenaknya diri kamu sendiri atau sepenaknya dewe. Artinya apa? Artinya di sini kamu juga harus mempunyai sebuah peningkatan-peningkatan yang cukup terasa dari sisi usaha kamu. Dan yang terakhir, ketika saya mengatakan hubungan asmara, memang kalau bisa dikatakan secara hubungan asmara hari ini tidak terlalu kamu pikirkan. Artinya apa? Di sini ada kartu Seven of Cups yang salah satu di antara tujuan kamu tidak ada hubungan asmara. Artinya apa? Kamu lebih terfokus kepada hal-hal yang sifatnya kepada pengembangan diri kamu, seperti karir, pekerjaan, usaha, keuangan, kemudian keluarga. Dan 2 hal yang terakhir ini tidak ada kaitannya dengan hubungan asmara. Karena apa? Kamu akan lebih terfokus kepada diri kamu sendiri, dan tentunya di sini sampai dengan akhir tahun 2020 memang akan ada beberapa hal yang kamu capai di dalam kehidupan kamu, dan hal ini sering kali terjadi untuk beberapa hari ke depan. Dan di hari Kamis ini, poin yang pertama, keuangan yang cukup lancar, keuangan yang cukup bagus, ini bisa menjadikan diri kamu akan jauh lebih enak lagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu. Walaupun nanti menjelang Natal ada beberapa pengeluaran, dan tentunya hal ini bisa kamu antisipasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Capricorn untuk hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu The Magician, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Swords, yang artinya apa? The Magician artinya di sini memang akan ada tercipta beberapa keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Tetapi di sini kamu juga hanya jangan menunggu. Artinya apa? Kamu berdoa, tetapi kalau kamu tidak berupaya, kamu tidak bekerja, kamu tidak berusaha, maka itu hanya akan menjadi suatu cerita saja. Tetapi di sini yang akan menjadi persoalan adalah ketika kamu tidak berupaya dengan maksimal.
Artinya apa? Di sini memang akan ada keajaiban yang terjadi. Tetapi keajaiban ini juga harus kamu jemput, juga harus kamu kejar. Karena apa? Ketika ini tidak bisa kamu jemput, ini tidak bisa kamu kejar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi keajaiban ini hanya angan-angan belaka. Dan tentunya di sini ketika kamu ada suatu pemikiran, ada suatu tujuan, maka di sini kamu juga harus bisa lebih semangat lagi untuk mencapai kepada tujuan tersebut. Karena apa? Di sini apa sih sebenarnya yang menghambat kamu di dalam mencapai tujuan kamu? Salah satunya adalah kamu masih menyimpan beban di dalam diri kamu. Dan beban ini berasal dari dua hal. Satu, dari tempat atau kenyataan kamu secara keseluruhan, dan di satu sisi ada beban secara keluarga. Artinya apa? Beban secara keluarga di sini bukan saya mengatakan kamu sebagai beban keluarga, tetapi di sini kamu ada tanggung jawab kepada keluarga, sehingga bisa dikatakan ini menjadi beban tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Nah, ketika dua hal ini bisa kamu selesaikan dengan baik, maka tentunya di sini kamu akan bisa lebih ringan lagi di dalam mencapai tujuan kamu. Dan kemudian kalau kita membahas soal masalah keuangan, memang di satu sisi pemasukan kamu cukup besar, pemasukan kamu cukup banyak, tetapi di sini pengeluaran kamu juga banyak. Nah, hal ini yang sebenarnya juga harus kamu perhatikan. Jangan sampai kamu itu mengalami situasi di mana deadlock atau besar pasak daripada tiang. Maka dari itu di sini pemasukan yang besar, maka kamu harus meminimalkan, istilahnya diminimalisasikan untuk segi pengeluaran kamu. Karena apa? Di sini memang pengeluaran kamu akan lebih deras mengalir daripada bulan-bulan yang lalu. Karena apa? Di akhir tahun sampai dengan awal tahun, sudah kemarin saya katakan di ramalan zodiak Aquarius tahun 2021, bulan Januari awal akan ada pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar, sehingga hal ini harus kamu jadikan suatu kehati-hatian yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan untuk masalah hubungan asmara, di sini kalau bisa saya katakan memang antara kamu dengan pasangan hampir saya pastikan tidak terlalu ada masalah-masalah yang terlalu serius. Artinya apa? Artinya di sini ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, ketika hubungan asmara kamu ini ada suatu persoalan, di sini kamu bisa langsung segera menyelesaikan, tidak menunda-nunda untuk menyelesaikan. Karena apa? Di sini kamu sedang terfokus untuk melepaskan beban-beban tanggung jawab yang ada dalam hubungan asmara kamu. Dan ini saya harus apresiasi karena apa? Dengan kedewasaan kamu, dengan pola pikir kamu yang jernih, kamu bisa melakukan hal itu, terutama untuk hari ini, hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Oke. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Cup. Artinya apa? Artinya di sini sebenarnya kamu sudah ada niatan yang baik, sudah ada niatan yang tulus. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sini memang beban dan tekanan kamu atau bicara soal masalah yang kamu hadapi memang masih belum terselesaikan. Sehingga apa? Di sini ada kartu Ace of Cup yang artinya apa? Secara substansi, kamu itu membawa masalah kamu ini kemana-kemana. Kamu kerja, pikiran kamu membawa masalah kamu. Kamu pergi kemana, pikiran kamu membawa masalah kamu. Jadi seolah-olah kamu ke sana, kamu kemari, itu selalu membawa masalah-masalah di dalam kehidupan kamu. Sehingga apa? Pertama, kamu ketika melangkah di dalam urusan apapun, di dalam aspek apapun, kamu seperti merasa terganggu, merasa terbebani dengan hal-hal yang seperti itu. Dan tentunya di sini kamu juga harus bisa melepaskan hal-hal itu. Artinya apa? Ketika kamu sedang bekerja, usahakan masalah di rumah, masalah dengan pasangan, jangan kamu bawa ke masalah pekerjaan. Karena apa? Ketika kamu mencampur adukkan masalah itu menjadi satu, maka ini yang akan menjadi persoalan. Dan tentunya di sini kalau bisa saya katakan kamu harus bisa antisipasi hal itu. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa antisipasi hal itu, masalah yang satu menulari masalah yang lainnya. Nanti kamu kerja di sini, masalahnya ngikut. Lakukan kegiatan ini, masalahnya ngikut. Jadi seolah-olah kamu itu merasa dibuntuti oleh masalah. Kamu pergi ke sana, masalahnya ikut. Kamu pergi ke sini, masalahnya ikut. Dan tentunya di sini kamu juga harus waspada terhadap potensi munculnya masalah-masalah baru di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Di sini saya prediksi kamu sampai dengan akhir tahun 2020 akan menjumpai masalah-masalah baru di dalam kehidupan kamu. Sehingga hal ini harus kamu jadikan suatu kehati-hatian untuk tidak melakukan kembali kesalahan-kesalahan tersebut, terutama
pertama sampai dengan akhir tahun 2020. Dan bicara soal masalah kamu yang belum terselesaikan, memang kemarin sudah saya katakan tidak masalah apabila masalah yang belum selesai di tahun 2020 kamu bawa menuju ke tahun 2021. Tetapi ingat, pastikan kamu juga harus punya ketegasan untuk segera menyelesaikan ataupun menyudahi masalah yang ada di dalam kehidupan kamu, dan itu memang yang harus kamu lakukan. Dan kemudian yang terakhir, kalau kita membahas soal segi yang positif dari sisi keuangan yang berkaitan erat dengan pekerjaan serta usaha, memang di hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020 ini terasa cukup lancar, terasa cukup tidak ada masalah. Karena apa? Karena di sini memang kalau bicara soal materi, kamu ini cukup lancar banget. Kamu akan menerima banyak keberkahan. Keberkahan ini berkaitan erat dengan materi. Keuangan kamu berkecukupan, kemudian pekerjaan kamu bisa terselesaikan dengan baik, usaha kamu juga bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, bicara soal tiga hal, keuangan, usaha, dan pekerjaan, di sini memang tidak terlalu ada permasalahan yang cukup serius. Karena apa? Tiga hal ini sepertinya yang memang masih menopang kondisi kamu, yang masih menopang kondisi kamu sampai dengan saat ini, dan hal ini yang harus kamu syukuri. Karena apa? Karena memang di sini walaupun kehidupan kamu sedang banyak-banyaknya masalah, tetapi di sini secara keuangan, secara usaha, sekaligus secara pekerjaan memang tidak terlalu ada permasalahan yang cukup serius terhadap tiga aspek hal tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Pisces untuk hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries. Untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Death, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Swords. Yang artinya apa? Di sini untuk kamu yang punya zodiak Aries, kamu harus lebih cenderung berhati-hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini kartu The Death berkaitan erat dengan masalah pekerjaan kamu dan masalah sosial kamu. Yang pertama di sini kalau bisa saya katakan, kamu tidak bisa membedakan mana teman yang tulus, mana teman yang modus, mana teman yang jahat, mana teman yang baik. Artinya apa? Kamu selalu menganggap semua teman di tempat kerja kamu semuanya baik. Tetapi di sini kamu tidak tahu bahwa ada beberapa teman yang memang berpotensi untuk bisa menjatuhkan kamu. Dan hal ini ada di dalam lingkungan terdekat kamu. Maka dari itu kamu di sini harus waspada terhadap beberapa hal yang seperti itu. Karena apa? Terkadang dia ini baik di depan kamu, tetapi buruk di belakang kamu. Sehingga apa? Kamu harus waspada terhadap hal-hal tersebut, terutama untuk menceritakan masalah kamu. Jadi jangan sampai kamu terlalu terbuka, kamu terlalu menceritakan masalah kamu, nanti kamu akan menjadi bahan konsumsi bagi publik. Maka dari itu di sini kamu juga harus bisa punya batasan-batasan tertentu. Jangan terlalu mudah menceritakan masalah kamu kepada siapapun. Karena apa? Nanti kamu cerita sebagai kacang, nanti berakhirnya sebagai selai kacang. Maka dari itu harus berhati-hati, jangan mudah menceritakan masalah kamu terhadap teman-teman kamu. Tetapi walaupun demikian, walaupun ada yang memfitnah kamu, ada yang ingin menjatuhkan kamu, tetapi di sini ada kartu Queen of Swords, yang artinya apa? Artinya kamu masih bisa berdiri tegak, masih bisa berdiri untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit sekalipun. Dan di sini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Walaupun kamu difitnah, walaupun kamu ingin dijatuhkan, tetapi kamu masih tetap berdiri tegak untuk menghadapi semua kenyataan yang ada di dalam kehidupan kamu, untuk lingkungan pekerjaan ataupun untuk lingkungan sosial kamu. Dan kemudian selanjutnya untuk bicara soal masalah keuangan. Walaupun ada fitnah yang cukup kejam, walaupun ada fitnah yang cukup luar biasa menerpa kamu, tetapi di sini kalau bisa saya katakan memang kamu cukup tegas terhadap diri kamu. Artinya apa? Walaupun ada fitnah, sekalipun itu adalah hal yang cukup menyakitkan, tetapi kamu tidak terlalu ambil pusing terhadap hal itu. Tetapi di sini kalau lambat laun itu kamu pikirkan, maka itu akan menjadi beban pikiran kamu juga. Walaupun memang tidak terlalu tidak terlalu memberikan dampak yang cukup maksimal terhadap masalah keuangan kamu. Karena apa? Bicara soal masalah keuangan, sampai dengan hari ini kamu masih berada di dalam suatu kelancaran yang sangat luar biasa. Dan tentunya untuk hal asmara yang terakhir, di sini ada lembaran baru.
Tetapi pastikan lembaran baru itu kamu isi dengan hal-hal yang menyenangkan. Artinya apa? Ketika ada masalah dengan pasangan, kamu juga harus bisa segera menyelesaikan. Jangan terlalu menumpuk masalah menjadi satu. Karena apa? Ketika semua masalah bertumpuk menjadi satu, maka itu nanti akan menciptakan masalah-masalah yang lainnya. Dan hal ini harus kamu waspadai dari sisi hubungan asmara kamu. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Aries untuk hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian setelah zodiak Aries, kita bacakan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Nah, untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu 20 Karma. Yang artinya apa? Di sini kamu sedang menegakkan apa yang menjadi keyakinan kamu. Artinya apa? Di sini memang kalau bisa saya katakan ada 3 hal yang menjadi prioritas utama kamu. Yang pertama adalah masalah keuangan. Oke, ketika kita membahas soal masalah keuangan dari segi pemasukan mungkin akan sangat lancar sekali, akan sangat luar biasa mengalir dengan deras. Tetapi yang menjadi permasalahan, kamu terlalu mudah untuk melepaskan uang tersebut. Kamu mencarinya dengan susah payah, mencarinya dengan kerja keras, tetapi kamu terlalu mudah untuk mengeluarkan uang tersebut untuk kebutuhan kamu, untuk kewajiban, tanggung jawab, dan lain halnya. Tetapi yang menjadi persoalan saat ini adalah kamu terlalu mudah untuk memberikan pinjaman kepada teman-teman kamu. Karena apa? Kamu punya rasa nggak enakan sama teman kamu. Sudah berulang-ulang kali saya katakan kepada diri kamu, wahai para Taurus, kalau kamu terus merasa nggak enakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu yang meminjam uang dengan kamu, maka orang itu akan seenaknya sendiri dengan kamu. Mereka pura-pura lupa kalau mereka punya utang sama kamu. Makanya di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa menggenggam uang kamu ini dengan kuat. Jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan uang terhadap hal-hal seperti itu. Karena apa? Yang paling terpenting saat ini adalah kamu bisa menyimpan uang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Sudah saya katakan sebelumnya, menjelang akhir tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru akan ada pengeluaran yang besar. Maka kamu jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan kondisi keuangan kamu kalau tidak terlalu penting. Itu harus bisa menjadi catatan tersendiri buat kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua, di sini kamu usahakan nggak usah terlalu mati-matian lah memperjuangkan sesuatu yang tidak dibawa mati. Artinya apa? Di sini kamu bekerja terlalu keras. Karena apa? Karena teman-teman kerja kamu itu seperti jangkrik. Yang artinya apa? Kamu bekerja keras untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di tempat pekerjaan kamu, tetapi tidak ada supporting dari teman-teman kamu. Ibarat kata kamu bermain bola yang artinya 11 orang, tetapi yang berjuang hanya kamu sendiri, ya akan kalah. Makanya di sini memang di dalam pekerjaan kamu, kenapa kok kamu sedikit dalam tanda kutip merasa tidak nyaman? Karena memang kamu merasa bekerja sendiri, walaupun sebenarnya kamu bekerja secara teamwork, tetapi teamworknya itu nggak bekerja. Nah, ini yang masih menjadi persoalan di dalam tempat kerja kamu. Dan untuk poin yang terakhir, di sini kalau bisa saya lihat adalah dari segi perasaan kamu. Artinya apa? Di sini perasaan kamu di beberapa hari ke depan sepertinya akan campur aduk menjadi satu. Di situ ada rasa senang, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, tetapi juga ada rasa bahagianya. Artinya apa? Di sini memang akan ada suatu perasaan yang nano-nano berkumpul menjadi satu di dalam diri kamu. Tetapi yang paling dominan adalah pikiran kamu soal keuangan kamu. Karena apa? Di sini kamu sudah mulai menyadari sebenarnya bahwa menjelang berakhir tahun 2020 ataupun nanti ketika memasuki tahun 2021 akan ada beberapa hal yang kaitannya dengan pengeluaran-pengeluaran yang besar. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu jadikan kewaspadaan. Makanya sudah saya bilang berkali-kali, jangan terlalu mudah untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Karena apa? Kamu akan terkesan merasa menjadi pengemis, meminta uang kamu sendiri. Maka dari itu di sini tegaslah kepada diri kamu untuk menolak semua pinjaman-pinjaman yang ada dalam bentuk apapun, baik itu uang maupun barang. Karena apa? Terkadang teman kamu minjem barang juga nggak dikembalikan. Maka dari itu kamu juga harus mewaspadai terhadap hal-hal tersebut, terutama di beberapa hari ke depan sampai dengan akhir Desember tahun 2020. Dan seperti ini ramalan untuk kamu yang punya zodiak Taurus untuk hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini alias si kembar. Nah, di sini ada kartu
Eight of Wands, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Pentacles. Oke, di satu sisi di sini bisa saya katakan dari segi rezeki. Dari segi rezeki di sini bisa saya katakan cukup lancar sekali. Artinya apa? Kamu akan menerima banyak sekali berkat, banyak sekali rezeki-rezeki yang akan hadir di hari Kamis, bahkan besok di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Nah, rezeki ini sumbernya dari mana? Rezeki itu sumbernya dari mana-mana, bro. Jadi kamu jangan menyempitkan atau mengkerdilkan rezeki itu. Karena apa? Kamu bekerja mendatangkan rezeki, kamu berwirausaha mendatangkan rezeki. Bahkan pahit-pahitnya kamu diam saja, itu juga akan dapat rezeki berupa nikmat sehat dan nikmat masih bisa bernafas. Artinya apa? Di sini kamu juga jangan menyempitkan rezeki itu dalam bentuk materi. Karena apa? Rezeki itu luas, cakupannya luas, bukan hanya soal materi saja. Dan tentunya di sini kamu juga harus bisa melihat ke sisi yang lainnya yang berkaitan erat dengan yang namanya rezeki. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan di beberapa hari ke depan, rezeki yang kaitannya dengan materi akan kamu dapatkan dengan deras. Artinya memang akan ada rezeki yang mengalir deras di beberapa hari ke depan, terutama dari sisi pekerjaan yang sepertinya sudah mulai menampakkan kelancaran yang sangat luar biasa, dan dari segi usaha yang sepertinya sudah mulai ada keramaian-keramaian dari sisi usaha kamu. Dan tentunya hal ini harus bisa kamu syukuri. Karena apa? Karena ini adalah bentuk kerja keras kamu yang terbayarkan setelah mengalami beberapa pasang surut di dalam usaha kamu. Dan saya doakan di sini semoga usaha kamu selalu lancar dan selalu mendatangkan keberkahan-keberkahan yang maksimal di dalam kehidupan kamu dan keluarga kamu. Dan kemudian selanjutnya ketika saya membahas soal masalah hubungan asmara, memang kalau kita membahas soal masalah hubungan asmara ada beberapa hal yang sebenarnya cukup serius saya katakan ada. Artinya apa? Antara kamu dengan pasangan sepertinya ada sekat yang membatasi. Nah, sekat itu apa? Sekat itu adalah keraguan-keraguan yang sepertinya ada di dalam hubungan asmara kamu. Ibarat kata apa? Ibarat kata di sini kamu itu seperti kayak merasa tidak nyaman dengan hubungan asmara kamu. Entah itu ada tekanan dari pihak pasangan kamu, atau kamu seperti merasa tidak yakin dengan pasangan kamu. Sehingga apa? Kedua hal ini selalu berkembang terus, bergulir terus, sehingga apa? Menimbulkan rasa keraguan-keraguan yang ada di dalam diri kamu terhadap pasangan kamu. Dan seharusnya di sini kamu bisa mengantisipasi hal itu. Tetapi pada kenyataannya di sini memang terkadang hal itu malah kamu biarkan dan malah berkembang secara liar. Makanya hubungan asmara kamu terkesan sampai dengan saat ini masih ada masalah yang cukup serius di dalam hubungan asmara kamu. Dan tentunya kamu semoga saja bisa segera mengantisipasi hal ini. Bukan karena kamu ini tidak yakin dengan pasangan kamu, mungkin karena pasangan kamu terlalu menekan kamu dengan cukup keras. Makanya komunikasi yang baik juga harus dibarengi dengan apa? Dengan cara penyampaian yang baik. Oke? Kurang lebih seperti ini ramalan untuk kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu The Moon, dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Chariot. Artinya apa? Artinya di sini untuk kamu yang punya zodiak Cancer, kalau bisa saya katakan memang terkadang kamu itu sedang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerima apa yang sudah diketahui oleh pikiran kamu. Artinya apa? Satu, dari sisi hubungan asmara, pasangan kamu itu sepertinya terlalu banyak berbohong. Kamu berbohong, kamu pun percaya, tapi kamu tuh ya terlalu terlalu B390 gitu loh. Ketika kamu dibohongi, kamu terlalu percaya, dan kamu terlalu percaya dengan kebohongan-kebohongan yang selalu diulang-ulang. Karena apa? Kebohongan-kebohongan yang selalu diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran secara alam bawah sadar kamu, dan pasangan kamu selalu melakukan hal itu. Pasangan kamu selalu berbohong, dan pada akhirnya kamu merasa percaya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kelemahan kamu. Karena kamu terlalu percaya, makanya kamu terlalu mudah dimanfaatkan. Maka dari itu di sini terkadang kamu ini masih belum bisa untuk sisi hubungan asmara membedakan mana yang bohong, mana yang tidak berbohong. Karena apa? Pasangan kamu terlalu sering berbohong. Dan di sini yang menjadi kesalahan adalah yaitu karena kamu terlalu percaya. Kalau kamu terlalu percaya, maka ini yang akan jadi masalah. Maka dari itu di sini usahakan kamu harus bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang fakta, dan mana yang hoaks, mana yang bohong. Kamu harus bisa memilah-milah hal itu. Jangan terlalu mudah percaya terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh pasangan kamu. Dan kemudian di sisi yang lain, di sini kalau bisa saya katakan
sebenarnya kamu itu berada dalam kondisi yang capek. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini memang terkadang kamu selalu berusaha untuk meyakinkan semua orang terhadap apa yang menjadi opini kamu. Nggak bisa seperti itu, bro. Karena apa? Setiap manusia, setiap individu itu punya opini masing-masing, punya personality opini ini masing-masing, personal opinion masing-masing. Nggak bisa kamu paksakan orang harus sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kamu. Nggak bisa, itu namanya terlalu memaksakan kehendak. Nah, di sini yang paling terpenting saat ini adalah kamu harus bisa memahami bahwa semua orang tidak bisa menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Makanya kamu juga harus berhati-hati, terutama di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kamu pengen pekerjaan kamu yang baik, tetapi teman kerja kamu juga sepertinya tidak bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Sehingga apa? Sehingga kamu bisa bekerja secara baik di dalam lingkungan pekerjaan kamu, tetapi teman kamu sepertinya tidak mendukung apa yang kamu lakukan. Dan buat kamu yang berwirausaha, di sini sepertinya memang ada beberapa hal yang masih menjadi hambatan, yaitu kamu punya planning yang tegas sebenarnya untuk tahun 2021. Tetapi sayangnya untuk menuju kepada planning kamu di tahun 2021 dari sisi usaha kamu memang masih ada beberapa hambatan-hambatan yang cukup nyata. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Cancer untuk hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Oke, kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer kita lanjut untuk kamu yang punya zodiak Leo. Untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Pentacles. Artinya apa? Di sini kalau kamu cari rezeki ya udah cari rezeki aja. Nggak usah terlalu memfokuskan kepada hal-hal yang melemahkan kamu. Karena apa? Karena di sini memang saya memahami untuk kamu yang punya zodiak Leo, di setiap hal apapun yang kamu lakukan dalam mencari nafkah, mencari rezeki, bekerja, berwirausaha sekalipun selalu menjadi omongan orang lain. Kamu selalu dinilai seperti ini oleh orang lain, dan tentunya di sini kamu jangan merasa lemah terhadap hal-hal yang melemahkan kamu. Karena apa? Kamu itu seekor singa itu loh. Masa seekor singa mempedulikan seekor guguk yang berada di sekeliling kamu? Kan nggak layak gitu loh. Seekor singa tidak boleh mempedulikan hewan-hewan yang seperti itu. Maka dari ini di sini kalau bisa saya katakan seekor singa adalah seekor hewan yang bisa terfokus kepada satu tujuan, tidak mempedulikan kanan dan kirinya. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan fokus saja mencari rezeki. Apalagi di sini ada momentum yang pas untuk kelancaran rezeki kamu, dan di sini kalau bisa saya katakan memang rezeki kamu di beberapa hari ke depan akan mengalami kelancaran yang sangat luar biasa. Dan tentunya di sini rezeki ini karena apa? Karena memang kamu itu orangnya pekerja keras. Kamu menyadari dari bulan Oktober, November ada pengeluaran yang besar. Karena apa? Kamu memprioritaskan keluarga kamu yang kaitannya dengan tanggung jawab. Nah, saat ini adalah fokusnya untuk memulihkan pengeluaran-pengeluaran kamu yang cukup besar. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan fokus saja. Fokus saja dengan pencapaian-pencapaian kamu di dalam sisi rezeki kamu, dan tentunya di sini saya merasa yakin kok kamu itu pasti bisa memperoleh rezeki yang banyak di akhir tahun 2020. Tetapi di sini kamu juga jangan merasa dilemahkan oleh omongan-omongan, penilaian-penilaian orang yang ada di sekeliling kamu. Karena apa? Sebaik apapun yang kamu lakukan, kalau orang itu pada dasarnya nggak suka sama diri kamu, ya memang selamanya akan seperti itu, akan mencari kesalahan-kesalahan kamu. Maka dari itu di sini kamu jangan merasa dilemahkan, fokus saja dengan apa yang menjadi tujuan kamu. Karena apa? Secara segi rezeki di sini kamu akan mendapatkan kelancaran yang sangat luar biasa. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua di sini tanggung jawab kamu harus bisa kamu bikin prioritas. Artinya apa? Tidak bisa semua tanggung jawab itu kamu kumpulkan jadi satu, nggak bisa. Kamu harus memisah-misahkan. Oh, ini tanggung jawab untuk keluarga, ini untuk diri kamu sendiri, dan ini untuk kebutuhan yang lainnya. Karena apa? Jika kamu campur adukkan menjadi satu, maka nanti akan terjadi seperti di bulan Oktober dan di bulan November. Kamu merasa kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan dana. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kamu sendiri. Karena apa? Kamu terlalu memprioritaskan kebutuhan keluarga kamu.
Sehingga kamu terlalu mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan bagi diri kamu sendiri. Nah, maka dari ini kalau bisa saya katakan, buatlah skala prioritas dalam pembagian yang tegas. Jadi jangan sampai kebutuhan-kebutuhan kamu ini terabaikan karena kamu memenuhi tanggung jawab. Memenuhi tanggung jawab itu boleh, tetapi juga pastikan kebutuhan kamu juga tercukupi. Dan ini yang memang harus kamu lakukan, terutama untuk segi finansial kamu yang berkaitan erat dengan yang namanya pengeluaran. Dan kemudian untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya di sini secara kondisi komunikasi cukup bagus. Artinya apa? Walaupun memang terkadang ada masalah yang ada di pundak kamu, tetapi di sini kamu masih bisa dikatakan bisa mengantisipasi masalah-masalah yang ada. Dan tentunya di sini kalau bisa saya katakan memang secara frekuensi masalah untuk hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020 ini kamu masih bisa kok yang namanya mengantisipasi masalah yang ada dari sisi hubungan asmara kamu. Dan tentunya di sini kamu cukup dewasa untuk mengalah dari sisi hubungan asmara kamu. Karena apa? Kamu menyadari hidup kamu sudah banyak masalah dan kamu tidak ingin yang namanya menambah masalah. Karena apa? Kamu pengen mengatasi masalah tanpa adanya masalah yang lalu. Oke, seperti ini gambaran untuk kamu yang punya zodiak Leo untuk hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Wands. Yang artinya apa? Di sini yang menjadi pikiran utama kamu saat ini adalah kondisi keuangan kamu. Kamu itu nggak bisa ngatur keuangan. Nah, pertanyaannya kenapa kok kamu nggak bisa mengatur keuangan? Lah, bagaimana bisa kamu mengatur keuangan kalau uangnya itu nggak ada? Kamu mau kayak anak akuntansi yang sekolah ngurusin uang tapi uangnya nggak nampak, cuman ngitung kertas aja, hitung-hitungan di atas kertas. Nggak bisa. Karena apa? Ilmu kehidupan dengan ilmu di dalam kalkulasi itu berbeda. Nah, bagaimana kau bisa mengatur uang kalau uangnya itu nggak ada? Maka dari itu di sini poin yang pertama yang harus kamu lakukan apabila kamu pengen pandai di dalam mengatur keuangan kamu, maka kamu harus dulu menciptakan uang itu nampakkan dulu secara nyata. Uangnya ada atau enggak? Kalau uangnya ada, maka baru bisa kamu atur. Kalau uangnya aja enggak ada, bagaimana kamu mau ngatur? Kan enggak mungkin berhayal-hayal, wah ngitung sekian uangnya aja enggak ada. Kan itu mustahil banget ya kan? Itu dari segi keuangan. Poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kamu terlalu fokus kepada satu titik tujuan yang dimana sepertinya tujuan itu seakan-akan apa ya? Seakan-akan kamu itu kayak merasa tujuan ini sudah tidak bisa diperjuangkan lagi. Tetapi kamu merasa kayaknya kamu masih tetap bertahan dalam tujuan itu. Nah, di sini yang akan menjadi suatu persoalan adalah ketika kamu terlalu mengabaikan kesempatan-kesempatan yang lainnya. Sehingga apa? Ketika ada occasion, ada opsional yang lainnya, kamu nggak bisa ambil. Karena apa? Karena kamu terlalu fokus kepada satu tujuan yang kamu sudah tahu ini berkali-kali gagal, tetapi masih tetap kamu perjuangkan. Nah, ini terkadang yang masih menjadi suatu persoalan buat kamu. Maka dari ini saya katakan kepada diri kamu, lihatlah kesempatan yang lainnya. Tahun 2020 menyisakan setengah bulan lagi, maka kamu harus bisa melihat kesempatan-kesempatan yang ada dalam kehidupan kamu. Kamu nggak bisa memaksakan tujuan kamu yang satu itu. Karena apa? Ada kesempatan yang lainnya yang harus bisa kamu ambil. Dan untuk masalah hubungan asmara yang terakhir, di sini memang terkadang kamu suka sekali melakukan hal-hal yang salah. Artinya apa? Kamu terasa seperti dikendalikan oleh pasangan kamu. Kamu seakan-akan merasa kayak hidup kamu itu dikendalikan oleh beberapa hal oleh pasangan kamu. Seakan-akan kamu itu kayak terkurung gitu loh, tidak merasa bebas. Karena apa? Semua keinginan pasangan kamu, mau tidak mau, kamu selalu berusaha untuk menuruti. Nah, ketika seperti itu, maka apa yang terjadi? Kamu merasakan tidak nyaman, merasakan ada kegelisahan. Karena apa? Kamu tidak menjalankan itu dengan apa yang menjadi keinginan kamu. Dan hal ini yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kamu. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Dan kemudian setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang
terkadang ada beberapa hal di dalam hubungan asmara kamu sering bertengkar dengan pasangan, tetapi kamu tidak ingin berpisah dengan pasangan. Artinya apa? Memang wajar di dalam hubungan asmara ada sebuah pertengkaran yang terjadi, ada kesalahan komunikasi yang terjadi. Tetapi di sini yang harus kamu lakukan adalah bagaimana caranya untuk bisa meminimalkan masalah-masalah yang ada. Berpotensi tidak masalah ini mengakhiri hubungan asmara kamu, khususnya buat yang sudah menikah. Karena apa? Di sini kalau kamu tidak bisa meminimalkan potensi masalah yang ada, maka kemungkinan besar persentase berpisahnya itu akan tinggi. Tetapi jika kamu bisa meminimalkan potensi tersebut, maka di sini kamu akan merasakan nyaman. Karena apa? Di dalam hubungan asmara tentunya akan ada beberapa masalah, dan di sini bagaimana cara kamu untuk mengantisipasi masalah tersebut. Karena apa? Hubungan asmara tanpa ada masalah itu sepertinya kayak hubungan yang tidak ada artinya. Tetapi bagaimana caranya masalah tersebut bisa menjadi pondasi yang kuat untuk pondasi hubungan asmara kamu ke depannya. Dan kemudian kalau kita bahas soal masalah keuangan. Bicara soal masalah keuangan, memang ada beberapa poin-poin penting. Di sini terkadang kamu itu suka merasa tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang kecil, sehingga apa? Kamu hanya terfokus kepada hal-hal yang besar saja, sehingga hal-hal kecil yang kamu abaikan justru malah menjadi persoalan yang lain dari sisi pengeluaran kamu. Artinya apa? Di sini kamu harus tutup dulu celah-celah yang ada. Artinya apa? Pengeluaran yang kecil itu harus kamu tutup dulu, kamu minimalkan dulu. Jangan sampai pengeluaran yang kecil ini justru malah menghancurkan kamu dari segi keuangan yang lainnya. Makanya perhatikan juga pengeluaran yang kecil. Karena apa? Perahu itu akan tenggelam kalau ada lubang kecil yang tidak kelihatan. Makanya itu juga kondisi ekonomi kamu akan kamu rasa tenggelam apabila kamu tidak memperhatikan pengeluaran kecil yang ada dalam sisi finansial kamu. Makanya di sini kalau bisa saya katakan financial review harus kamu lakukan setiap minggunya supaya kamu bisa mengevaluasi apa yang salah sebenarnya dari sisi keuangan kamu. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Libra untuk hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Semoga bisa menjadi referensi buat kamu dan semoga kamu kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Pentacles. Oke, di sini kalau kemarin saya katakan ada penurunan, di sini akan ada kenaikan. Artinya apa? Di sini The Empress yang artinya kamu akan mendapatkan keberkahan kamu di beberapa hari ke depan. Nah, di sini kalau bisa saya katakan apa yang akan kamu capai di beberapa hari ke depan. Yang pertama dari segi keuangan. Walaupun memang secara jumlah, secara kuantitas itu tidak langsung bruk banyak, tetapi di sini memang pelan-pelan kamu sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu, dan tentunya memang memerlukan tenaga, memerlukan pikiran untuk bisa memulihkan kembali kondisi ekonomi kamu yang sempat terjun bebas sejak akhir bulan November tahun 2020. Dan di sini di tanggal 17 Desember tahun 2020 akan ada hal yang cukup luar biasa dari sisi keuangan kamu akan cenderung meningkat di hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Dan kemudian dari sisi hubungan asmara, di sini memang sebagian besar zodiak Scorpio akan ada komunikasi yang lancar, akan ada komunikasi yang baik. Nah, di sini ini adalah momentum yang pas. Tetapi di sini kamu juga jangan terlalu membebani pasangan kamu dengan masalah kamu. Artinya apa? Di satu sisi memang kamu ada masalah, tetapi di sisi yang lain kamu juga harus bisa memahami pasangan kamu. Karena apa? Kalau kamu ceritakan masalah kamu kepada pasangan, bukan solusi yang kamu temukan, tetapi justru malah menambah masalah yang lainnya. Karena apa? Ketika kamu cerita dengan pasangan, maka itu nanti juga akan menjadikan permasalahan yang lain. Kenapa? Pasangan kamu tidak bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu, tetapi justru diri kamu sendiri yang sebenarnya mampu untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi jangan libatkan banyak pihak terhadap penyelesaian yang ada di dalam masalah kamu. Dan tentunya di sini masalah yang ada di dalam diri kamu perlahan-lahan akan bisa terselesaikan sebelum akhir tahun 2020 ini, dan saya doakan semoga memang masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada poin penting juga yang akan saya sampaikan kepada kamu yang punya zodiak Scorpio. Fokuslah kepada 3 hal terlebih dahulu. 1,
fokus kepada pemulihan keuangan kamu. Yang kedua, fokus kepada usaha dan pekerjaan kamu. Dan yang ketiga, fokus untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kamu. Jangan sampai kamu merasa lemah ketika memasuki fase-fase akhir di tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian dan sebaliknya ada kartu King of Wands. Oke, di satu sisi di sini kalau bisa saya katakan keseimbangan. Keseimbangan dari sisi keuangan kamu akan sangat terasa sekali. Artinya apa? Dari segi pemasukan, di sini kamu akan mendapatkan pemasukan yang melimpah. Artinya apa? Rezeki kamu akan melimpah, tetapi memang saatnya bukan sekarang. Saatnya akan ada di beberapa hari ke depan sebelum akhir tahun 2020. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Memang stabilitas dari sisi pemasukan kamu, stabilitas dari sisi keuangan kamu itu terasa, tetapi di sini pengeluaran kamu juga terkesan banyak. Karena apa? Seperti saya katakan kemarin, di akhir tahun 2020 secara segi pengeluaran akan ada beberapa hal yang cukup luar biasa. Artinya di sini secara pemenuhan kebutuhan, secara tanggung jawab, secara kewajiban, hal-hal yang kaitannya dengan keuangan itu sepertinya sisi pengeluarannya akan cukup deras. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan, kamu juga harus berhati-hati terhadap pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak terduga. Nah, kemudian kelimpahan rezeki kamu ini akan kamu dapatkan kapan? Potensinya adalah ketika memasuki fase akhir. Fase akhir di tahun 2020 ataupun transisi menuju fase awal-awal tahun 2021. Dan kemudian kalau kita bicara soal pekerjaan, untuk kamu yang bekerja di sini bisa saya katakan cukup ada kelancaran yang luar biasa. Cukup ada kelancaran yang cukup bagus dari sisi pekerjaan kamu. Tetapi apabila kamu punya usaha sendiri, kamu berwirausaha, tentunya di sini kamu juga harus memperhatikan beberapa hal. Karena sepertinya ada yang ingin kamu capai, tetapi seakan-akan masih ada sekat yang menghalangi. Nah, pertanyaannya di sini kamu bisa nggak menyingkirkan sekat-sekat yang menghalangi tersebut? Dan saya doakan di sini semoga saja kamu diberikan kemampuan, kamu diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan apa yang seharusnya bisa kamu selesaikan, yaitu menyingkirkan sekat-sekat yang ada dari sisi usaha kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, tentunya di sini kondisinya masih cukup sama, masih cukup flat, tidak terlalu ada hal-hal yang harus kamu khawatirkan dari sisi hubungan asmara kamu. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Dan selesai sudah pembacaan zodiak hari ini. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk. Dan yang sudah kirim pesan di Facebook ataupun di Instagram mohon bersabar, nanti saya satu persatu akan saya jawab. Dan mohon maaf untuk 3 hari terakhir ini karena ada banyaknya kesibukan, jadi komentar yang masuk serta pesan yang masuk sedikit lama untuk saya jawab. Dan buat yang belum dibalas bisa dikirimkan lagi supaya pesan kamu nongol di paling atas untuk lebih mempermudah saya untuk membalas semua pesan dan komentar yang masuk. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang berikutnya.